Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini akan membahas mengenai peluang siswa yang sudah lulus di SNMPTN 2021 dalam mencoba seleksi masuk di STAN atau sekolah kedinasan lain di tahun 2021 juga. Dan kemudian di sini juga akan kita bahas mengenai kaitan antara nilai UTBK ke seleksi STAN di tahun 2021. Seperti yang kita tahu bersama bahwa untuk pengumuman SNMPTN 2021 itu akan segera dilaksanakan, yakni di tanggal 22 Maret 2021. Semoga adik-adik semua bisa mendapatkan kabar terbaik, dan yang kita harapkan adalah semoga adik-adik semua bisa lulus di SNMPTN di tahun ini. Kemudian untuk adik-adik yang belum lulus, boleh nanti mempersiapkan diri lebih baik di UTBK dan SBMPTN, dan kemudian juga di sekolah-sekolah kedinasan yang akan buka di tahun ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan persiapan yang maksimal di UTBK dan SBMPTN di tahun 2021, boleh juga mengikuti program belajar intensif kita di EduHome, dan akan segera kita buka gelombang yang ketiga, di mana gelombang yang ketiga ini hanya terbuka untuk 50 orang saja. Jadi kalau adik-adik berminat boleh nanti langsung dilihat di akhir dari video ini. Oke, seperti yang kita tahu bersama bahwa ada keunikan tersendiri dari PKN STAN di tahun 2021, di mana dalam seleksi masuk STAN 2021 ini menggunakan nilai UTBK sebagai syarat administrasi. Kemudian juga yang menjadi banyak pertanyaan adalah apakah memang siswa yang sudah lulus di SNMPTN bisa mencoba lagi di seleksi masuk STAN di tahun 2021. Kita tahu bersama bahwa untuk pengumuman hasil SNMPTN itu seperti yang di awal kita sebutkan akan dilaksanakan di tanggal 22 Maret 2021, dan tentunya untuk seleksi STAN itu biasanya akan dilaksanakan juga nanti setelah SNMPTN dan mungkin akan berbarengan dengan UTBK atau SBMPTN. Selanjutnya kita lihat juga mengenai ketentuan umum dari UTBK. Di sini dikatakan bahwa peserta yang diperbolehkan mengikuti UTBK 2021 itu sebanyak 1 kali. Dan kemudian yang kedua adalah hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk mendaftar SBMPTN 2021. Tetapi seperti yang tadi, dalam perkembangannya hasil UTBK 2021 itu bisa juga dibuat untuk syarat administrasi pada pendaftaran STAN 2021. Di ketentuan yang ketiga di sini disebutkan bahwa SBMPTN 2021 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambahkan dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri yang bersangkutan. Yang berikut di sini adalah persyaratan UTBK. Ini syarat yang pertama adalah memiliki akun LTMPT. Saya pikir semuanya sudah memiliki. Kemudian yang kedua adalah siswa SMA, Madrasah Aliyah, SMK atau sederajat lulusan tahun 2021 yang harus memiliki surat keterangan siswa kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian mengenai persyaratan peserta itu, peserta yang memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Nah, dalam hal ini juga ada perbedaan dari UTBK di tahun yang kemarin. Untuk tahun lalu hanya TPS saja, tetapi UTBK kali ini sudah disertai dengan TKA, yakni TKA Saintek untuk prodi Saintek dan TKA Soshum untuk prodi Soshum. Yang kedua, yang memilih prodi Soshum akan mengikuti TPS dan TKA Soshum. Kemudian peserta yang memilih prodi campuran akan mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum. Di sini diperjelas kembali untuk poin yang keempat, di mana hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk mengikuti SBMPTN dan penerimaan di PTN tahun 2021. Nah, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi dan juga berdasarkan ketentuan yang sudah dibuatkan di tahun 2020, jadi sampai saat ini kita berkesimpulan bahwa siswa yang sudah lulus SNMPTN itu tidak lagi bisa mencoba UTBK. Nah,
Seperti yang tadi juga kita sebutkan bahwa UTBK itu adalah syarat administrasi untuk siswa yang bisa mencoba di seleksi masuk STAN. Jadi, karena siswa yang sudah lulus SNMPTN tadi tidak bisa mengikuti UTBK, otomatis dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dia tidak bisa lagi mengikuti seleksi masuk STAN. Nah, kemudian kita lihat di sini alasan pemerintah kenapa menjadikan UTBK sebagai syarat seleksi administratif SBMPTN STAN di tahun 2021. Kita lihat dari surat edaran tanggal 26 Januari, tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negeri STAN tahun 2021 akan menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer tahun 2021 yang dilaksanakan oleh LTMPT. Oleh karena itu, peserta yang berminat untuk mengikuti SBMPTN STAN diminta agar dapat mengikuti UTBK tahun 2021. Kemudian dikatakan di sini juga nilai UTBK yang akan dipakai adalah materi TPS, baik itu untuk yang Saintek dan Soshum ataupun yang campuran. Kemudian dikatakan juga di sini walaupun salah satu syarat administratifnya telah diputuskan akan menggunakan nilai UTBK, namun pengumuman resmi baru akan diterbitkan bersamaan dengan pengumuman pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Pengumuman resmi dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan di www.kemenkeu.go.id. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk siswa yang akan mencoba SBMPTN STAN memang wajib untuk memiliki nilai UTBK, sehingga akan kecil kemungkinan bagi siswa yang sudah lulus SNMPTN untuk bisa mencoba seleksi STAN di tahun 2021 jika mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Semoga ketentuan-ketentuan itu bisa berubah nanti sehingga adik-adik yang sudah lulus SNMPTN yang berminat untuk mencoba bisa akhirnya kembali mencoba. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai UTBK di 2021 itu sangat penting karena nilai tersebut bukan hanya dipakai untuk SBMPTN saja, tetapi juga dipakai di seleksi sekolah kedinasan seperti STAN. Jadi diperlukan betul-betul persiapan khusus untuk adik-adik yang akan mencoba SBMPTN dan sekolah kedinasan. Nah, dalam hal ini kami dari EduHome telah membuka bimbingan intensif UTBK untuk persiapan SBMPTN dan kemudian untuk persiapan ke sekolah kedinasan juga ya. Gelombang yang ketiga, gelombang 1 dan gelombang kedua itu sudah lewat, sudah terpenuhi kuotanya dan kita buka di gelombang yang ketiga. Nah, untuk kelas ini akan dimulai di tanggal 22 Maret sampai 11 April 2021. Jadi sekitar ada seminggu lagi sampai kelas ini aktif dan kemudian berakhir di tanggal 11 April 2021. Kenapa berakhir di 11 April 2021? Karena untuk gelombang yang ketiga ini harapan kita ini adalah persiapan untuk adik-adik yang akan ujian di UTBK gelombang 1, di mana UTBK gelombang 1 itu dimulai di tanggal 12 sampai 18 April 2021. Sementara untuk kuotanya hanya terbatas di 50 orang, sistem pembelajarannya adalah sistem belajar yang online, baik itu nanti belajar melalui Zoom atau Google Meeting. Kelompok belajarnya ada 2, Saintek dan Soshum, dan jadwal belajarnya itu kita buat setiap hari. Untuk materi belajarnya, untuk kelompok belajar Saintek itu materi TPS, kemudian materi matematika, kimia, biologi, dan fisika. Kemudian untuk yang Soshum itu materi TPS, kemudian sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Dan kemudian juga bagi adik-adik yang mengikuti bimbingan ini, adik-adik akan diberikan konsultasi pemilihan jurusan untuk persiapan di SBMPTN nanti supaya tidak salah dalam memilih jurusan. Pemilihan jurusan ini kita dasarkan pada hasil proses belajarmu selama bimbingan dan kemudian yang berikut nilai-nilaimu pada saat tryout. Kemudian kita juga
akan melaksanakan tryout online gratis bagi adik-adik yang mengikuti bimbingan ini sebanyak 3 kali ya. Tryout online 3 kali secara gratis, dan itu nanti akan kita tryoutkan di website kita. Kemudian biaya yang kita buatkan di sini adalah biaya yang sangat terjangkau, di mana dengan biaya yang sedemikian terjangkau, adik-adik bisa mendapatkan materi belajar secara keseluruhan untuk persiapan UTBK SBMPTN, dan juga adik-adik bisa mengikuti tryout online secara gratis dengan soal-soal HOTS tentunya, dan konsultasi pemilihan jurusan. Ditambah lagi jadwal belajar kita adalah belajar setiap hari, dan kelompok belajarnya juga memadai, ada 2, yakni di Saintek dan Sosum. Kenapa ini bisa kita laksanakan? Karena memang tim kita sudah memadai, setiap mata pelajaran kita sudah ada dengan pengalaman yang tentu tidak perlu diragukan lagi di bimbingan belajar. Nah, bagi adik-adik yang berminat untuk mengikuti bimbingan intensif UTBK SBMPTN di gelombang yang ketiga, silakan menghubungi kami di nomor nanti akan kami buatkan di deskripsi dari video ini. Nah, mungkin itu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di bimbingan gelombang yang ketiga. Semoga adik-adik bisa lulus di SNMPTN, di SBMPTN, dan di sekolah-sekolah kedinasan impian dari adik-adik semuanya. Terima kasih dan salam.